night, all alive, as we drown in the moonlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel ini. Di depan kita ini ada alat yang baru saya selesai rakit. Ini alat bantu kerja ya, buat ini bolehlah dibilang mekanik ya, di bagian kelistrikan gitu. Ini alatnya bisa dinamai alat tester gitu ya, pengetesan ya, kita bisa cek pengecekan ya. Ini alat, ini bikin sendiri ya, ini gak dijual di mana-mana, ini adanya bikin sendiri, kecuali kalau sudah diproduk massal baru ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan kegunaan alat ini ya. Di depan kita ini kita simulasi aja ya gitu. Misalkan gitu, pada satu unit kendaraan, misalkan kalau yang saya pernah dan sering kerjakan itu unit dump truck ya, dump truck gitu, yang merek Cina gitu, seperti Sany, Segment, Hanfan, Hohan gitu, Howo ya, gitu ya gitu. Itu jadi kelistrikannya itu dia pakai 24 volt gitu. Tapi karena untuk simulasi ini untuk sumber tegangan 24 volt nggak ada, jadi kita simulasi pakai 12 volt ya. Ini kita pakai power supply ya gitu. Anggaplah ini power supply sebagai ini pengganti aki ya gitu. Umumnya kelistrikan pada unit gitu kan asalnya dari aki lalu naik ke ini, ke kontrol panel kan gitu, ke tombol-tombol ya gitu. Jadi untuk pengecekan, misalkan kalau didapati pada ini, misalkan kita mau ngecek jalur kabel yang bagian lampu ya, bagian lampu itu seperti apa ya, jalur lampu bagian rem ya, pengereman lampu rem misalkan mati ya, gitu, kita mau perbaiki gitu kan, anggaplah ada yang putus gitu kan, itu sedangkan kabelnya itu kan banyak gitu. Nah, saya contohkan seperti ini nih, misalkan kabelnya itu di lampu belakang itu putus ya, sebegitu banyak ya, ini seperti ini gitu. Ini kan kita bingung juga kan untuk menentukan yang mana min mana plus gitu kan gitu. Kalau di unit segmen gitu atau Sany itu mudah aja kita tentukan ya, yang mana min atau plus gitu. Biasanya untuk tester gitu, pengukuran gitu, kita tempel di body gitu ya, mudahnya. Tapi kalau untuk pengecekan misalkan untuk jalur min itu kan juga dikabelkan ada gitu, kalau dia putus juga nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitu, nggak bisa nyala lampunya ya kalau jalur min putus atau plus ya gitu. Jadi kita simulasi ya, ini contoh lah gitu. Ini sumber tegangannya 12 volt ya, dari sumber tegangan dari power supply, kita ambil dari sana ya gitu. Kita sudah sesuaikan tadi gitu. Jadi misalkan yang mana ini kabelnya kan gitu. Nih, kalau di unit kendaraan gitu, misalkan DT, itu pengecekannya itu kan biasanya listriknya itu ada di saat kita aktifkan gitu switchnya, entah itu bagian pedal rem gitu atau switch bagian lampu sein gitu kan. Anggaplah sekarang yang di pedal rem ya gitu. Kalau pedal rem nggak ditekan itu kan listrik lampunya kan nggak nyala gitu kan, seperti itu. Artinya listriknya itu hanya ada di saat pedal rem dipijak gitu kan gitu. Jadi sekarang kita belajar ngukur
tegangan pada rem itu yang mana gitu ya. Itu dari sekian banyak kabel misalkan putus semua kan gitu, ada beberapa kabel yang putus, kita bingung menentukan gitu. Misalkan ini kita yang menentukan misalkan kabel min ya, kabel misalkan kita tempel di bodi ya gitu. Misalkan kita cari dulu, misalkan umumnya kalau Sunny atau segmen, kalau segmen itu kabelnya di coklat ya, itu untuk kabel massa gitu. Kita cek gitu yang mana gitu pakai alat tester nih ya gitu. Kalau dia nyala lampunya yang terang, artinya itu sudah benar listriknya di situ. Tapi kalau merah ini artinya terbalik polaritasnya gitu. Misalkan kita tes ya. Nah ini kalau ketemu begini artinya situ jalurnya gitu ya, situ kabelnya gitu. Kalau memang misalkan cek beberapa kabel gitu kan gitu, ini inputnya kayak gitu, contoh ya, ini contoh dari sekian banyak kita bisa coba gitu, nanti ketemu. Kalau untuk pedal rem itu biasanya ketemu cuma satu, nggak ada dua ya, cuma satu aja gitu. Dari sekian banyak kabel gitu akan ketemu satu kabel, dan itu kabel untuk lampu pengereman gitu. Oke, berikutnya alat ini bisa digunakan untuk ngecek jalur yang putus ya teman-teman. Nih, ini contoh aja ya, sama aja sih untuk ngecek tegangan gitu. Nih, kita hidupkan dulu ya, kita aktifkan. Misalkan kita dapati kita pengen ngecek kayak gini, ini kan ada saya simpan satu kabel yang putus ya, nih seperti ini ya contoh ya. Lalu kita cari gitu, misalkan ada satu kabel yang putus gitu, kabel yang mana gitu kan, coba kita tes gitu. Kita tes. Nah ini artinya kalau dia bunyi seperti itu jalurnya itu terhubung gitu. Nah lalu kita coba kabel yang putus ini ya, ini yang putus ini, yang masuk dalam ini ya, beberapa kabel ini ya kan, kita nggak tahu yang mana ya gitu. Misalkan kita cari yang ini, dia kemana gitu kan. Nih kita sudah jepit ya, lepas ya, bentar. Oke udah. Lalu kita cari dari semua pin ini, nggak bunyi ya tuh, karena memang dia kan nggak ini ya, lepas ya, putus ya. Kalau kita cek semua nggak terhubung dia ini di semua pinnya, kita cek, kecuali kalau pas kita kupas lalu dapati kabel yang putus, kita coba hubungkan, nah baru akan keluar bunyinya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk mempermudah mencari ini ya, kabel yang putus sebelah mana gitu. Ini alat ini. Dan buat teman-teman yang misalkan ada yang tertarik untuk membuatnya, saya sertakan video lanjutan cara membuatnya ini. Dari bahan gitu, cara pembuatan, merakitnya, sampai ada diagramnya ya, ada skematik rangkaian, nanti saya akan buatkan gitu untuk mempermudah teman-teman kalau misalkan mau ingin bikin juga gitu ya, supaya untuk mempermudah kerjaan gitu, seperti ini. Untuk video lanjutannya nanti pembahasan tentang ini ya, cara membuat dari alat ini ya teman-teman. Di depan kita ini ada beberapa komponen yang nantinya akan kita pakai dalam merakit alat tester ya.
gitu. Dan berikut untuk detail dari ini komponennya ya, ini seperti ini. Oke teman-teman, kalau masih masih belum jelas bisa di pause dulu ya, sambil dilihat dulu komponen-komponennya, yang mana yang ada yang belum mengerti nanti boleh ditanya ya, gitu. Saya sudah lampirkan ya keterangannya dari komponennya. Oke, lanjut ya. Langkah pertama, kita langsung aja ya, kita akan ini lubang-lubang ya, bagian-bagian ini, covernya ini dengan ini, dan nanti kita akan pasang ini modul cas ya, modul cas TP4056 yang akan nanti kita gunakan untuk ngecas baterai ya, gitu. Jadi kalau misalkan alatnya misalkan lowbat, itu bisa kita cas lagi gitu ya, gitu. Alat ini yang dipakai untuk ngecas baterainya ya. Jadi kita akan lem jadi bagian sini, dan untuk di bagian-bagian sini ini nanti akan kita lubang-lubangi untuk kita pasang lampunya ya, lampu lednya ya. Ini kita akan taruh di sini, gitu. Tahap pertama saya akan lubangin dulu nih ya, ini seperti ini ya, akan kita lubangi gitu. Dan untuk covernya sudah kita lubangi ya teman-teman. Ini untuk bagian proses pelubangan saya skip ya, karena agak membuang waktu gitu. Jadi teman bisa pahami aja ya cara ngelubangnya ya, gitu. Kalau ini saya pakai ini ya, pakai solder. Saya lubang-lubangnya pakai solder. Seperti ini juga ya, saya lubangnya pakai solder. Nih. Oke, dan ini sudah kita lem ya. Ini modul casnya ya. Dan di sini ini ada ini ya, untuk outnya untuk bagian tester. Ini untuk outnya ini teman-teman bisa dapatkan dari ini ya, dari cabutan dari ini, kayak misalkan cas gitu ya, cas HP yang sudah rusak, yang rusak ya syaratnya ya, jangan yang masih bagus dirusak ya. Yang rusak kita ambil yang bagian ini gitu. Contohnya ini ya, seperti ini ya gitu. Lalu kita lubangi pakai solder di sini. Untuk soldernya solder yang ini ya, yang khusus plastik ya, jangan yang solder kita pakai untuk kerja, untuk solder komponen kita pakai juga untuk plastik, jangan ya gitu. Jadi alat ini untuk bagian outnya ya, ini kita pasang di sini. Untuk bagian ini kita lem ya, kita lem. Nah, ada satu lagi bagian ini plastik ya, PVC gitu. Kita tekuk. Ini untuknya fungsinya untuk ini, tujuannya untuk memasang ini baterai agar nggak goyang-goyang ya gitu. Contoh saya lihatkan ya. Nah seperti ini ya, nanti seperti ini. Karena kalau tidak dikasih ini, kalau buat saya sih ya, ini saya perlu pasang ini, karena nanti kalau nggak diminta ya gitu, lalu jatuh gitu, supaya baterainya tidak lari kemana-mana dan ngenai komponen yang lainnya gitu. Jadi komponen yang lain bisa aman gitu, karena ketahan dengan ini. Itu tujuannya ya. Tapi nggak harus gitu. Kalau teman-teman nggak mau pakai ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya perlu ya, saya pasang ini. Nah, untuk lubang ini untuk bagian saklar. Ini bagian saklar ya. Ini seperti ini. Dan untuk lubangnya ini kita pakai untuk saklar yang 6 pin gitu, seperti ini ya, ini di sini seperti ini ya. Dan kita perlu coba ya lubangnya sedikit bagian sini untuk bagian ini ya, supaya bisa untuk ngecas ya. Ini
dapetin penampakannya. Dan untuk bagian sini, bagian atas, ini untuk pemasangan lampu LED-nya. Seperti ini. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Seperti ini. Nih, seperti ini ya. Tuh. Jadi tahapannya akan kita rakit satu-satu ya. Gitu. Terlebih dahulu kita kerjakan yang bagian LED-nya dulu ya. Kita pasang ya. Kalau saya sebentuk seperti ini. Nggak harus ya seperti ini. Masing-masing aja ya. Nih, saya pasang ya. Berikutnya yang merah ya. Dan untuk pemasangannya ini teman-teman tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik nanti nyalanya bareng gitu kalau ditukar. Gitu, kalau dikasih input tegangan nanti nyalanya bareng ya, sama-sama gitu. Jadi input tegangannya harus dibalik ya. Ini input tegangannya di sini, ini min ketemu dengan plusnya. Oh gini. Seperti ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan solder ya, seperti ini. Setelah kita solder, kemudian kita akan tes ya dengan baterai ya, untuk ngecek aja sih ini. Kita coba cek, tes dengan kasih input ya. Sengaja saya tahan pakai resistor 1 kilo ini hanya untuk ngecek, untuk ngetes supaya lampunya tidak putus ya. Soalnya input tegangan kerja maksimal itu ini dengan input tegangan baterai ini sudah melebihi gitu, jadi harus ditahan pakai resistor ya, supaya tidak putus. Ini yang putih ya nyala. Kalau kita balik, yang nyala merah ya. Oke, berarti rangkaiannya sudah benar ya. Berikutnya kita apa lagi ya, ini kita pasang dulu ini ya. Bagian sini untuk bagian saklar 6 pin ya, ini kita lem ya. Untuk teman-teman yang lain kalau macam mau di lubang lalu dibaut juga bisa gitu. Tapi untuk kali ini saya akan lem aja ya. Ini sepertinya kita akan lem ya. Yang di bagian saklar 6 pinnya ini sudah selesai ya. Ini saya coba, tadi saya coba lem ternyata gagal, tidak maksimal hasilnya, jadi saya lubang ya, dan saya pasang baut ya. Ini pasang baut agar bisa ini kuat ya dudukan, supaya tidak gampang lepas. Bagian ini saya skip untuk pengerjaannya, bukan ini ya, bukan apa, karena agak ribet sih gitu, agak kesulitan saya untuk mengerjakan ini, jadi saya skip daripada teman-teman hanya buang-buang waktu ya untuk melihat lubang ini ya. Jadi ini bagian ini sudah selesai. Berikutnya ini ya, kita akan sambung resistor yang 2,2 kilo ohm atau 2200 ohm ya, kita pasang di sini ya, bagian sini kita solder ya.
seperti ini ya. Untuk pemasangannya tidak harus seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman ini ya, sesuaikan aja ya dengan keadaannya ya, kondisi dari komponennya ya. Kita sudah pasang ya di sini. Nah, setelah ini kita lanjut pasang bagian, kita akan pasang bagian buzzer ya, bagian buzzer. Alat yang kita perlukan itu diodanya, buzzer, kabel ya, kabel ini kira-kira kalau saya perlukan 11 cm ya, nggak harus 11 cm, masing-masing teman-teman ya, dikondisikan aja. Lalu saya akan tes dengan ini baterai. Nah, buat teman-teman, ini untuk pemasangan buzzer jangan terbalik ya, gitu. Kemungkinan kalau terbalik dan salah inputnya dan itu dibiarkan inputnya seperti itu bisa mengakibatkan kerusakan pada buzzer. Gitu. Jadi seperti ini. Untuk ngeceknya, ini ada sesudah tandai plus ini. Artinya nanti input plus nanti masuk lewat sini, dari sini. Buat teman-teman, kalau punya buzzer tapi nggak tahu ya min plusnya ini yang mana, gitu. Kita coba aja, gitu. Misalkan ini apa namanya, plusnya ini saya kasih input min ya, gitu. Kita cek ya. Nah, nggak akan bunyi ya, gitu. Tidak bunyi. Lalu inputnya kita balik di sebelahnya, lalu kita cek tes. Nah, bunyi ya. Ini. Saya sudah lupa ini tegangan kerjanya ini dari buzzernya berapa. Kalau dengan baterai 3,7 volt ini bunyi ya, gitu. Hanya untuk mengantisipasi jangan sampai ngalami kerusakan, jadi kita kasih pengaman ya, kasih pengaman dioda ya. Ini untuk pemasangan dioda ini seperti ini ya, yang cincin putihnya itu dari dioda itu masuk di plus ya. Kita solder dulu ya. Ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk pengaman aja ya. Jadi kalau andai kata input tegangan terbalik, ini dioda ini apa, buzzernya ini nggak akan mengalami kerusakan karena ditahan dengan dioda ya. Misalkan seperti ini terbalik ya. Gitu. Jadi untuk pengaman aja sih, gitu. Gitu. Tetap bunyi ya, gitu. Hanya ini untuk pengaman aja, untuk buzzer, gitu. Berikutnya kita kasih kabel ya, kita pasang kabel. Selanjutnya kita akan hubungkan jalur-jalur yang bagian min dulu ya, min dulu. Nah, ini kita buzzer yang sudah kita solder tadi, kita tambahkan 3 kabel ya, 3 kabel seperti ini ya, 3 kabel yang di jalur min ya, di jalur min. Ini min ya, ini plus jalur min ya. Ini kita akan sambung dulu jalur min ya, kita perlukan 3 kabel gitu. Berikut untuk penyambungan 3 kabel ini seperti ini. Nah, untuk ini kita akan hubungkan jalur yang min itu ke ini ya, out ya, ke soket ini ya. Untuk menentukan minnya
Kita lihat begini ya. Lihat bagian bawah ini, bagian bawah ini, yang ini, yang kayak bagian bawah ini, kelihatan kan? Nah, kalau dia posisi di bagian bawah, yang bagian kanan ini plus, yang bagian kiri itu min, ya, seperti ini. Ya, untuk belakangnya berarti di sini plus ya, di sini plus, di sini min, ya teman-teman. Oke, kita sambung ya. Untuk jalur min kita sambung. Kita tunggu. Oke, udah ya. Jalur minnya sudah tersambung ke soket. Berikut jalur min yang lain ini saya ambil kabel yang agak sedikit panjang untuk dihubungkan ke ini ya, ke modul charger ya, jalur min ya. Kita sambung di sini ya. Udah tersambung. Berikutnya untuk jalur min kita hubungkan ke lampu ya. Nah, untuk ke lampu, buat teman-teman supaya nggak bingung ya, ini untuk yang utama ini kan kita mau nyalakan lampu yang putih ini. Itu kalau untuk menentukan jalurnya sudah benar atau ada listrik yang masuk ya, gitu. Kalau yang merah ini hanya untuk menandakan untuk polaritasnya terbalik atau min plusnya terbalik. Tuh. Jadi lampu yang akan sering nyala ini untuk menentukan ada listriknya atau enggaknya pada satu jalur itu di lampu putih ya, gitu. Nah, untuk menentukan yang mana di sini min dan yang mana plus itu kita tes pakai baterai ya. Kita pakai baterai. Kita misalkan contoh tes ya. Yang bagian atas kita tes dulu. Lalu kita nyalakan. Ini yang kita tempel bagian atas ya. Nyalakan. Oh, yang nyala ini merah ya. Kita coba balik. Sebelahnya. Oh, yang nyala putih. Berarti jalur yang ke sini ini min ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Kita akan solder jalur min yang di bagian sini. Tuh, jadi kita sudah sambung jalur min yang di baterai di modul charger, lalu di sini ya modul ini apa di rangkaian di lampu ya jalur minnya. Dan kita hubungkan semua ke sini ya. Ini jalur min ya. Setelah selesai kita akan proses jalur plusnya dulu ya. Untuk jalur plus yang akan kita sambung ini di bagian soket ini ya, soket out ya, kita solder dulu ya. Nah, untuk plusnya kita gandeng dua kabel ya. Dua kabel ini nanti kita akan pakai yang satu masuk di lampu, yang satu ini kita gantung aja dulu ya. Nanti kita akan hubungkan ke jalur lain. Yang penting kita sudah sambung aja dulu ya. Bagian plusnya ya.
Oke, kita nyambung. Berikutnya kita akan sambung jalur ini ya, plus dari baterai ya, modul charger ya. Kita ambil kabel ini ya. Kalau saya, karena ini kan warnanya kan di kabel ini macam-macam gitu kan, jadi saya hanya bisa membedakan ini yang warna terang itu adalah plus, yang warna gelap itu adalah min gitu ya. Gitu. Jadi mudah aja ya. Kalau punya teman-teman ada kabel merah dengan hitam, itu aja lebih bagus kan, gitu, satu warna ya. Cuma karena tidak ada yang khusus gitu kabelnya, jadi saya pakai yang ada aja ya. Oke, lanjut ya, kita solder di bagian cas ya. Oke, udah ya. Setelah disambung, kita akan sambung berikutnya kita dudukan dulu ya bagian buzzernya. Bagian buzzer di mana lah kira-kira ya, yang teman-teman kira-kira dia nggak mengganggu ya gitu. Dan kasih jarak ya posisi buzzer ini dengan pin-pin jalur lain ya, supaya kalau memang kalian nggak diminta jatuh gitu kan barangnya, dia nggak ngenai ke bagian lain jalurnya gitu ya teman-teman. Kasih jauh ya. Nih. Kalau saya sih kayaknya saya bisa dudukan dia di bagian sini, ini buzzernya ini di bagian sini. Kalau di bagian sini kan ini nanti baterai, jadi kayaknya ada ruang di bagian sini tuh. Jadi untuk plusnya di bagian buzzer ini kita sambung di pin ini ya, di pin dari saklar 6 pin. Untuk kita ambil yang tengah aja ya, dia ada di tengah gitu. Disimak ya. Oke, udah. Lalu kita hubungkan lagi ya yang jalur di ini ya, di switch ya. Kita sambung. Udah. Berikutnya jalur yang dari ini charger, yang plusnya ini ya, kabel plusnya ini yang belum kita sambung tadi, kita sambung di sini ya, di sini di bagian pin ini, soket di 2 pin ya, kita sambung di sini. Nah, setelah kita sambung, kemudian ini ya, lepas ya yang bagian buzzer ya, bagian buzzer yang disolder di tengah tadi lepas ya, kita solder ulang. Udah. Sudah ya bagian ini ya. Berikutnya untuk ini bagian propnya, yang bagian alat ukurnya, kita pakai ini ya. Nih. Kalau saya pakai ini teman-teman, kabel cas HP ya yang bekas, ini kabel datanya tapi yang sudah rusak ya,
soalnya kabelnya ini putus, ini yang lalu bagian kepalanya, bagian chargernya putus, jadi sudah nggak bisa kepake untuk ngecas HP. Jadi ini ya saya pakai untuk keperluan ini. Jadi bisa dihubungkan begini nantinya ya, kita hubungkan begini. Dan untuk propnya ini bagian ini kita bisa pakai ini jepitan ya, bisa kita pakai jepitan merah atau hitam bisa, atau kalau ada gitu bekas-bekas gitu ya, ini alat ukurnya dari avometer yang sudah rusak, yang sudah nggak kepake, itu bisa kita pakai gitu. Terserah macam mau disilang atau ini aja gitu kan, maksudnya silang itu kayak gini, misalkan ini yang bagian plusnya ini saya sambung di sini, yang bagian minnya itu saya sambung di sini gitu ya, seperti ini jadinya gitu. Yang maksudnya min ini digunakan untuk ke kontak body atau di jalur min, yang ini plus ini untuk mencari jalur plus, jalur tegangan pada listrik ya, pada kabel ya gitu. Jadi seperti ini bisa, atau mungkin bisa langsung dua-duanya juga seperti ini kalau ada ya, merah hitam bisa juga ya gitu. Atau mungkin dua-duanya, kalau misalkan ada gitu alat ukur dua-duanya, kita bisa pasang seperti ini ini seperti ini. Nggak harus ya, terserah teman-teman ya, dikondisikan aja ya dengan alatnya, dengan keperluannya ya gitu. Kalau untuk saya akan sambung seperti ini, yang ini yang bagian plus, yang jepitan ini untuk bagian min. Untuk bagian min ini terserah teman-teman, ada yang jepitan ini kan ada yang besar, kecil gitu kan, ada yang sedang gitu, nanti teman-teman sesuaikan aja gitu. Nah berikutnya nanti saya solder ya yang bagian ini kabel yang sebagai out itu ya, sudah saya sambung seperti ini hasilnya. Ini saya perlukan plusnya ini untuk ini ya, untuk menunjuk posisi arus di mana, yang ini untuk ke body ya atau ke min ya. Ini seperti ini hasilnya. Kalau ini kita lanjut ya, untuk bagian ini bagian jalurnya ini semua kayaknya sudah selesai, tinggal baterai ya, baterainya kita tinggal pasang ya, kita kasih masuk. Untuk posisi atas atau bawah ini nggak apa-apa, terbalik ya, nggak ada patokan ya. Oh sebentar, di bagian ini, bagian buzzer belum saya lem ya, kita lem dulu ya. Kita lem ya pakai lem Dexton ya. Kalau lem lain sih kurang bagus, ini saya cocok di lem Dexton untuk ngelem. Kita pasang posisinya agar tidak sentuh dengan yang lain ya, dikondisikan aja lah gitu. Tetes saja sedikit ya, tetes saja sedikit. Biarkan dia kering ya, habis itu biarkan dia kering dulu, lalu kita lanjut ya. Nah untuk bagian buzzer ini saya sudah lem ya, kayaknya sudah cukup kuat sih. Ini kalau ditutup nanti ini tidak bersentuhan dengan yang lain ya, insya Allah ya, insya Allah tidak bersentuhan dengan yang lain. Lalu berikutnya kita tinggal masukkan baterai ya. Untuk baterai kita taruh seperti ini, kalau saya inputnya plusnya di atas ya, seperti ini. Lalu
untuk min plusnya, kalau saya ini kan nggak harus merah atau hitam ya, saya pakai warna terang atau gelap gitu. Jadi terang itu warna apa aja lah, yang penting terang. Kalau ini saya pakai warna biru ya. Yang untuk yang warna gelap ini saya pakai di min ya. Kita solder ya di input baterai ya. Ini di sini. Buat teman-teman, kalau punya modul charger yang TP4056 yang tidak ada protectnya, yang tidak seperti ini ya. Ini untuk pembahasannya saya sudah upload, sudah lama ya, pembahasan cara nyambung ini modul charger TP4056 yang non protect gitu. Kalau yang protect seperti ini. Kalau protect itu input baterai dia masuk di tengah ya, di dalam ya gitu. Tapi kalau yang non protect dia gabung semua gitu. Untuk video lengkapnya bisa nonton ya, saya akan lampirkan di deskripsi ya untuk linknya, untuk supaya teman-teman bisa belajar juga ya, kita sama-sama belajar ya. Nah, kita solder ya bagian dulu. Kita solder untuk minnya, plusnya kita sambung juga. Habis ini kita tes dulu ya, jangan langsung dianggap karena sudah disambung semua sudah jadi ya, jangan dulu ya, kita tes dulu, kita pastikan, habis itu kita tutup kalau sudah benar ya, supaya nggak bolak-balik buka tutup cover ya. Oke, sudah semuanya sudah lengkap sih kayaknya. Berikutnya kita tes ya, kita akan tes ya teman-teman alatnya. Kita tes dulu menggunakan buzzer ya, menggunakan buzzer. Ini kalau dihubungkan harusnya bunyi ya. Kalau dan misalkan contoh ya, ini kabel, kita misalkan ngecek jalur ya, jalur ini putus atau tidak ya, kita tes. Lalu kita hubungkan seperti ini, kita hidupkan. Oh bunyi, ini kabelnya sudah saya lepas tapi alatnya masih bunyi ya, ada yang salah ya, kita cek ya. Ada yang salah ini ternyata. Ini harusnya alatnya ini kalau kita hubungkan ke kabel gitu dia bunyi, karena terjadi ini apa ya, jalurnya tidak putus gitu, terhubung gitu kan, dia bunyi, menandakan bunyi. Tapi ini tadi nggak dihubungkan dia tetap bunyi ya. Nah, kita cek lagi ya. Di sini ini ya, kita belajar sama-sama ya, saya nggak bilang nggak menggurui ya, kita belajar sama-sama di sini. Kita cek dulu ya. Dia bunyi terus dari input plus masuk switch, masuk sini, masuk relay, masuk buzzer, plusnya min. Coba kita tukar ya, baterainya kita pindah dulu, kita geser jalur min dari buzzer ini kita tukar ke sebelah ya, ke plus. Gimana ya, kita solder ya, kita lepas. Kita sudah lepas kabelnya, ini kabelnya, lalu kita pindah di jalur plus ya.
soalnya tadi bunyi, harusnya nggak bunyi. Oke, sudah, kita pindah ya. Sudah kita pindah. Baterainya biar di luar aja dulu ya. Ini kita cek apa masih ada lagi ya. Kita coba ya. Saya hidupkan tadi, dia bunyi. Udah ya, sudah nggak bunyi. Kita tes ya. Oh, sudah bisa. Ini yang saya maksud ya. Kalau kita ngukur jalur itu, kalau jalurnya normal, tidak ada yang putus di dalam, ini kabelnya tidak putus dalam gitu. Pas kita hubungkan ke jalur ujung dengan ujung, ini bunyi, artinya kabel itu normal, tidak ada yang putus di dalamnya ya, kabelnya normal. Ini alatnya ini sudah bisa ya. Gitu. Oke, sudah jadi untuk buzzernya. Berikutnya untuk ngetes lampu ini. Sekarang kita tes pakai ini power supply ya. Power supply. Ini saya siapkan. Kita tes. Sudah normal belum ya? Ini ya. Saya agak jauhkan ya. Ini alatnya. Ini ya. Kita kasih tegangan 10 volt ya, atau 12 volt lah ya. Kita tes 12 volt. Gitu ya, 12 volt ya. Gitu. Lalu kita hubungkan ke sini. Sini ya. Kalau yang ini hitam ini min. Kalau yang kuning ini plus ya. Ini. Saya cari yang warna merah, nggak ada, adanya warna kuning, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ditahu ya, sudah bisa dibedakan. Jadi untuk ngeceknya, ngetesnya gini. Lalu kita hubungkan ya. Di sini akan nyala ya, di sini. Nih. Ya, itu. Nih. Oh, kok yang nyala warna merah ini? Oh, ada yang salah ini ya, teman-teman. Bentar, kalau kita balik plusnya dengan min, oh yang putih nyala ya, berarti ada yang balik ya, yang salah ini. Kita cek dulu ya. Ini rencananya ini saya mau bikin alat ini untuk ngecek jalur pada kabel itu putus atau tidak, itu jalur apa sendiri, bagian sendiri. Dan untuk ngecek tegangan ada atau enggak pada satu equipment atau komponen, atau misalkan di jalur lampu gitu, itu sendiri rencananya gitu ya, tidak digabung ya. Ini kayaknya ada yang perlu kita perbaiki lagi ya. Kita fokus di bagian ini dulu ya. Jadi kameranya saya turunkan lagi ya. Oke, kita cek lagi ya. Oke, sudah. Lalu untuk plusnya ini dia kita masukkan ke ini ya, daftar 6 pin ya. Oh, ada yang kurang tadi ya. Dan juga ini kabel ternyata nggak perlu, hanya lepas saja kabelnya. Kita potong.
Nah, nanti saya akan jelaskan kalau sudah selesai semuanya dan kita belajar sama-sama ya. Ini kabelnya ini saya sambung di sini ya, di soket ya, di apa namanya, di pin saklar 6 pin ya, saklar 6 pin. Saya taruh di bawah ya, nanti saya zoom ya gambarnya kalau sudah saya solder ya. Saya kerjakan dulu ya. Untuk bagian ini saklar 6 pin yang kita rubah tadi jalurnya ya, yang tadi kan jalur yang ke ini, ke resistor, ke bagian ini kita pindah ya, ini kita pindah, kita tukar, diarahkan kabelnya itu masuk ke ini ya, ke ini apa namanya, saklar 6 pin ya. Sorry teman-teman ya, saya pakai penerangan pakai GT ya, ini kayak gini GT, jadi mohon maaf ya seadanya ini ya. Ini saya kasih zoom ya, ini jalurnya itu ya. Nanti di akhir video saya akan lampirkan skemanya ya, nanti saya akan jelaskan secara detail dan saya akan lampirkan skemanya untuk teman-teman yang kiranya mau belajar sama-sama membuatnya ya. Saya akan lampirkan itu. Di sini yang saya sambung itu di bagian bawah ya, yang di bagian bawah bukan bagian atas. Bagian atas itu untuk buzzer ya, kan ada 6 pin, 2 pin yang sebelah kiri itu untuk buzzer dan 2 pin yang bagian dalam sana, kelihatan gak ya, itu bagian dalam sana. Yang bagian kanan bawah itu untuk yang ini lampu, untuk lampu ya. Itu kita sudah sambung ya. Yang bagian tengah itu ini ya, yang bagian tengah saya belum sambung ya, dan yang bagian tengah itu kita sambung ke ini, ke resistor gitu ya. Kita sambung ya, kita solder. Oke, udah kuat. Bentar ya. Sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes semua ya. Tapi untuk sekarang ini kita akan tes dulu jalur yang bagian ini ya. Untuk ngecek lampu ya. Jalur lampu. Bukan jalur ini ya, bukan jalur kabel ya. Jalur tegangan pada lampu ya. Lampu misalkan lampu rem atau lampu ini ya, lampu hazard ya, atau lampu sein ya. Kita tes pakai ini. Pakai apa namanya, power supply ya. Kita pakai tegangan 10 volt ya, 12 ya, misalkan listrik pada mobil ya gitu. Kita hubungkan dulu, kita kasih liatin aja ya di alatnya aja ya, nggak usah di power supply nya ya. Nih, turun. Oke, kita sambung kabelnya. Oke, lalu sumber tegangan dari power supply, kabel min ketemu min dan plus. Bentar ya, kita lihat lampunya ya. Nah itu, jadi kalau switchnya kalau digeser itu untuk jalur buzzer, yang digeser ke kanan untuk jalur ngecek bagian ini tegangan pada lampu ya, lampu belakang mobil ya atau kendaraan ya. Ini sudah benar ya. Nih, kalau kita lepas, kita ukur. Kalau lampu hazard atau lampu sein biasanya kalau diaktifkan, di switch gitu ya, di on kan, ini nanti lampunya kedip-kedip ya, kedip-kedip gitu ya, gitu. Tapi ini kan anggaplah lampu rem ya, gitu. Nih, kalau memang misalkan
didapati teman-teman inputnya itu nggak tahu yang mana gitu kan, yang untuk bagian min gitu, lalu misalkan terbalik gitu, nanti akan menunjuk kayak gini. Misalkan input plus, kabelnya ini kita arahkan di min gitu ya, dengan min ini ya, min alatnya, alat test pen dengan tester dengan ini input tegangan ya yang plus. Kalau terbalik gimana? Nah, kalau terbalik artinya merah ya. Nih. Oh, berarti sudah benar semua alatnya ya. Nih, sudah benar ya. Nih, nyala merah ya, artinya terbalik ya. Untuk polaritas gitu ya. Polaritasnya terbalik. Jadi kita kembalikan. Atau kalau memang biasanya ini bisa langsung ke body ya, ke body mobil ya. Jadi minnya itu kabel min yang hitam ini kita hubungkan ke bodi mobil aja gitu, atau ke baut ya, gitu. Ini ya, plus nyala ya, gitu. Oke teman-teman, sekarang berhasil ya. Nih sekarang saya akan switch geser ke kiri ya untuk bagian tes ukur jalur kabel ya, lalu kita aktifkan. Kita ambil contoh kabel mana ya. Oh inilah, ini ya kabel ini ya. Ini kabel normal, kabel ini nggak putus ya gitu. Jelas kalau putus dia nggak bunyi buzzernya ya. Ini kabel minnya sudah kita pasang, tinggal plusnya kita pasang ya. Dia bunyi nggak ya? Bismillah. Oh bunyi ya, oke. Ini kalau bunyi artinya jalur kabelnya itu nggak ada masalah gitu ya. Ini sebenarnya fungsi dari alat ini itu untuk ngecek jalur tegangan dengan ngecek jalur kabel, itu ada semua di avometer. Fungsi apa fiturnya, hanya tidak semua itu teman-teman gitu kan tidak paham gitu kan, fitur-fitur yang ada di avometer itu apa saja, baru gimana cara pakainya gitu kan gitu. Yang ini simple gitu kan gitu, kita nggak perlu mikirkan di situ apa namanya ohm untuk ukur resistor, transistor, elko itu dan lain-lain gitu ya. Kita hanya ukur tegangan listrik DC gitu ya gitu. Nah sekarang ini alatnya sudah jadi ya teman-teman gitu. Sekarang kita akan tutup ya. Ini sudah selesai, ini alatnya sudah berhasil. Berikutnya kita akan tutup baterainya, kita masukkan ya. Tuh, insya Allah tidak ada masalah ya dengan memasukkan baterainya. Dan ini covernya mudah-mudahan nutup ini. Kalau tidak nutup nanti kita cek lagi gimana caranya ya. Untuk mengcover supaya masuk gitu ya, nanti teman-teman kondisikan aja ya gitu, kondisikan aja gimana caranya supaya dia masuk ya, untuk supaya nggak tabrakan semua kabel gitu ya. Ini bismillah ya, atau masuk nggak ya? Kebanyakan kabel teman-teman ya gitu. Nanti buat teman-teman kalau macam mau memasukkan kabel-kabelnya misalkan semraut gitu kan, lalu agak susah ini masuknya itu untuk nutupnya ini kan gitu. Jadi kita tinggal tata aja kabelnya ya, kita sisip-sisip gitu ya, kita rapihkan supaya alatnya ini bisa nutup gitu ya teman-teman gitu. Saya coba dulu ya, saya coba rapihkan dulu ya gitu, nanti hasilnya saya akan tampilkan. Alatnya ini sudah berhasil ditutup ya, ini rapih ya. Yang tadi kan nggak mau ditutup, ini sekarang sudah rapih, ini sudah mau nutup ya. Nah, sementara sahnya pasang 2 baut ya. Ini kita tes lagi ya, kita tes lagi untuk memastikan nggak ada masalah ya alatnya nih. Kita tes dulu bagian jalur ya, bagian jalur pakai buzzer ya.
pakai kabel mana ini? Oh, ini kabelnya sebenarnya dihubungkan langsung bisa sih gitu, cuma kita eksperimen, kita coba pakai kabel aja ya. Ini bisa ya, berhasil ya, artinya kabelnya ini normal gitu ya. Baru switchnya untuk bagian jalur baterainya kita matikan, karena kita ngukur tegangan ya, sedangkan tegangan baterai jangan sampai tabrakan ya, bisa mengakibatkan kerusakan. Kalau bukan modul casnya rusak, baterainya gitu ya, yang panas ya, jadi kita matikan aja. Baru switchnya kita geser ya, kalau untuk mengukur jalur lampu kendaraan ya. Kita tes dengan misalkan tegangan 12 volt ya, kita tes min dengan min, lalu hubungkan. Oh, nyala ya, ya normal ya. Kalau kita balik, oh nggak nyala merahnya, anggaplah polaritasnya terbalik ya. Kita balik, min ketemu dengan plus ya, kita balik, oh nyala merah ya. Nah, artinya alat ini sudah benar ya, sudah benar, berhasil ya kita buat. Nah, saya akan jelaskan kenapa bisa ditutup ya. Ini tadi kan susah sekali ditutup itu, kita buka lagi ya. Nih teman-teman, ternyata yang menahan supaya cover ini tidak mau tertutup itu adalah resistor. Itu resistornya itu saya rubah, saya sisip di dalam gitu, jadi saya tidak taruh di sini gitu. Resistor yang satu saya sisip di dalam, yang satunya saya sisip di dalam sana gitu ya, kelihatan kan gitu. Saya taruh di dalam, jadi mau ketutup dia. Atau enggak, kalau teman-teman masih tetap mau pasang resistor di sini, jangan pakai resistor yang ini ya, yang 1 ampere ya, yang 1 watt ya, jangan pakai yang 1 watt resistornya, pakai yang 1/4 watt gitu, karena itu 1/4 watt dia lebih kecil gitu, pakai yang itu ya gitu. Kalau saya cari yang lebih kecil dari ini dengan ukuran yang sama nggak ada, jadi adanya yang besar gitu. Jadi ya seperti inilah solusinya ya, jadi kita akali gitu. Jadi buat teman-teman, kalau memang dapat yang keadaan seperti ini, kalau bikin gitu kan, lalu ngalami kendala, tinggal inilah kita improve aja dengan covernya ya gitu, kita sesuaikan aja gitu bagaimana caranya supaya dia mau nutup gitu ya, tanpa merubah skema rangkaian gitu. Cincin intan berbalik surat hari, intan berbalik rutan, nuan bujang bungsu rusa. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan tentunya moga berkah ya gitu. Dan terima kasih sudah mendukung channel ini dan mensupport. Dan seakhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.